Menasehati diri sendiri adalah kesejatian iman. Berbicara tentang nasihat, aku melihat diriku sungguh tak pantas untuk memberikan sebuah nasihat sebenarnya. Kita umpamanya saja, jika nasihat itu seperti zakat, nisabnya adalah mengambil nasihat atau pelajaran untuk diri sendiri. Siapa yang tak sampai pada nisabnya, bagaimana ia akan mengeluarkan zakat tersebut? Orang yang tak memiliki cahaya tak mungkin akan dijadikan sebagai alat penerang oleh yang lain, ya kan? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi sohri sodri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kolbun yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana bayangan itu akan lurus bila kayunya saja bengkok. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewahyukan kepada Isa bin Maryam, nasihatilah dirimu. Jika engkau telah mengambil nasihat itu, maka baru nasihatilah kepada orang-orang. Jika tidak, maka malulah kepadaku, yaitu Allah. Nabi Muhammad pun bersabda, aku tinggalkan untuk kalian dua buah pemberi nasihat, dua pemberi nasihat. Satu, pemberi nasihat yang berbicara, dan yang satu lagi yaitu pemberi nasihat tetapi diam tapi bisa memberikan nasihat. Rasulullah pun menjelaskan makna dari pesan tersebut. Yang pertama, pemberi nasihat yang berbicara itu yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah salah satu pemberi nasihat yang berbicara. Sedangkan pemberi nasihat yang kedua yaitu diam, itu merupakan kematian kita, suatu alam kematian, itu merupakan pemberi nasihat yang kedua, yang jelas-jelas dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya sudah cukup dan mudah untuk kita pahami sebenarnya, terutama bagi mereka yang mau mengambil utamanya nasihat-nasihat tersebut, dan siapa saja yang tak mau mengambil kedua nasihat tersebut, bagaimana mungkin
mereka akan menasihati untuk orang lain. Begitulah yang diibaratkan seperti kayu yang bengkok, ya. Kayu yang bengkok mana mungkin bayangannya itu akan lurus, ya. Sedangkan kayunya saja bengkok, ya kan? Dan seandainya saja, ya, aku telah menasehati diriku sendiri dengan keduanya, lalu aku pun membenarkan dan menerimanya dengan ucapan serta akal. Tetapi, ya, ada tetapinya ini. Dalam kenyataannya tidak sesuai dengan perbuatan, ya, tidak sesuai dengan perbuatan. Lalu aku pun berkata pada diri ini sendiri, ya, pada diri saya sendiri, apakah engkau percaya bahwa Al-Quran merupakan pemberi nasihat yang berbicara dan juru nasihat yang benar, serta merupakan kalam Allah yang diturunkan tanpa ada kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya, ya. Nah, diri yang lain dari badan ini pun kemudian menjawab, benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan berfirman, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yuqasun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Ulaikal ladina laisa lahum fi akhirati illa naru wa habita ma sana'u fiha wa batilun makanu ya'malun. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh kemuliaan di akhirat. Nerakalah tempatnya dan sia-sialah mereka di akhirat tentang semua apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan selama ini. Allah menjanjikan bagi mereka neraka jahanam, karena mereka semasa hidupnya hanya menginginkan dunia belaka, padahal segala sesuatu yang kita cari dan kita banggakan selama di dunia ini, semuanya itu tidak akan menyertai kita setelah kita mati, termasuk dunia ini, ya. Kemudian pertanyaannya, apakah kita ini telah benar-benar membersihkan diri dari keinginan dan cinta pada dunia? Ya, sebagai contohnya yang sederhana saja, ya sobat,
ketika kita datang pada seorang dokter, ya, ketika kita datang pada seorang dokter, ketika kita sedang sakit, ya, kemudian kita memeriksakan tubuh kita. Namun dari analisa pemeriksaan dokter itu memastikan bahwa engkau akan mati atau akan sakit tambah parah jika memenuhi nafsu syahwat, ya, sehingga Anda pun akan merasa takut, ya, merasa takut untuk melakukan pemenuhan nafsu-nafsu syahwat tersebut, dan pasti akan berusaha untuk menghindarinya. Dari gambaran itu jelas sekali jika Anda masih sangat menyukai dan membanggakan dunia ini. Karena apa? Anda lebih mempercayai pendapat dari dokter ketimbang yang menjadi ketetapan Allah, ya. Jika itu yang terjadi pada kita, pada Anda dan sobat-sobat semua, ya, tentunya betapa kufurnya Anda, ya. Atau apakah menurutmu, ya, penyakit itu lebih hebat jika dibandingkan dengan panasnya api neraka? Jika demikian itu yang terjadi, alangkah bodoh sekali kita ini, ya, terlalu bodoh untuk menjalani hidup ini. Pada suatu sisi, ya, kita membenarkan akan peringatan dari Allah, tapi nyatanya kita tidak mau mengambil pelajaran-pelajaran itu. Bahkan kita terus saja condong terhadap gemerlapnya dunia ini. Mungkin Allah akan lebih keras lagi memberikan peringatan, ya, bagi manusia, ya, agar mereka segera tersadar. Karena bahwasanya semua itu, ya, di dunia ini hanyalah sesaat, hanya sementara saja, dan tidak akan kekal dunia itu. Maka Allah menunjukkan sebuah peringatan, ya, dengan sebuah nasihat yang ditunjukkan dengan diam. Peringatan yang diam itu, ya, yaitu kematian, ya, seperti yang difirmankan Allah, Qul innal mautalladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turaduna illa alimil ghaibi wa syahadati fayunnabiyukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ini dari surat Al-Jumu'ah ayat 8, ya.
Sobat bisa buka, ini ada di Quran surat Al-Jumu'ah ayat 8. Sobat Kalbun, jika kita lebih condong kepada dunia, tidaklah engkau percaya bahwa kematian itu pasti akan mendatangimu. Kematian itu pasti akan memutuskan semua yang kau punyai dan akan merampas semua yang engkau senangi. Setiap sesuatu yang akan datang adalah sangat-sangat dekat, sedangkan yang jauh adalah yang tidak pernah datang. Kemudian turun lagi firman Allah, ya, turun lagi firman Allah. Afara aida in amata annahum sinin summa ja'ahum makanu yu'adun. Nah, bagaimana pendapatmu jika kami berikan kenikmatan kepada mereka selama beberapa tahun, kemudian datang pada mereka siksa yang telah dijanjikan, tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka nikmati itu. Ini di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 205 dan 206. Sobat juga bisa mencari dan membukanya di Al-Quran, ya. Suratnya surat Asy-Syu'ara ayat 205 dan 206. Nah, jiwa yang merdeka dan bijaksana akan keluar dari dunia sebelum ia dikeluarkan darinya, ya. Sementara jiwa yang lawamah, ya, lawamah, yang sering mencela, sering mencaci maki, akan terus memegang dunia sampai ia keluar dari dunia dalam keadaan yang rugi, menyesal, dan tentu saja sedih yang berkepanjangan. Lantas satu jiwa yang lain pun berkata, di dalam jiwa ini, ya, berkata, engkau benar, semua itu hanya ucapan belaka, tapi tidak diwujudkan karena ia tidak mau berusaha sama sekali di dalam membekali diri untuk akhiratnya, sebagaimana yang pernah ia rancang dunianya, ya. Ia merancang dunia, ia juga tak mau berusaha mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ia mencari ridho dunia, bahkan tidak sebagaimana ia mencari ridhonya manusia. Mereka sepertinya tidak malu, tidak pernah malu kepada Allah sebagaimana ia merasa malu kepada seorang manusia. Mereka tak mengumpulkan persiapan, ya, tidak menimbun bekal untuk akhirat sebagaimana ia mempersiapkan segala sesuatu itu untuk menghadapi dunianya. Mereka hanya begitu merasa gelisah, ya, ketika berada di awal musim dingin, manakala mereka belum sempat atau belum selesai mengumpulkan segala perlengkapan yang ia butuhkan untuk menghadapi musim dingin tersebut.
Padahal jikalau kita menyadari akan datangnya kematian, ya, barangkali kita akan berbeda cara berpikirnya, ya. Karena kematian barangkali akan menjemput sebelum datangnya musim dingin, ya. Apakah ya semua itu sudah kita pikirkan, ya. Makanya kita angan-angankan, karena kematian itu merupakan sebuah rahasia Allah, ya. Sekali lagi, ya, saya berpesan nih pada saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku semua, janganlah lagi-lagi untuk takut akan kehilangan dunia ini. Namun sebaliknya, persiapkanlah bekalmu, ya, untuk menghadapi hidup kekal di akhirat nanti. Namun jika Anda terus dengan tabiat Anda yang selalu bermaksiat kepada Allah, maka ingatlah satu pesan yang disampaikan oleh para ahli hikmah. Karena di sini para ahli hikmah menggambarkan itu ada segolongan manusia yang separuh dirinya telah mati dan separuhnya lagi tak tercegah. Nah, merekalah yang termasuk dalam golongan itu, ya, ketika sebenarnya mereka mengetahui dan melihat, namun mereka tetap keras kepala dengan perbuatannya yang melampaui batas tanpa mau mengambil manfaat dari nasihat kematian dan nasihat dari Al-Quran. Mereka terlalu mempercayai akan keadaan dirinya, ya, bahwa kondisinya saat ini masih sehat dan bugar. Nah, menurut keyakinan mereka, pasti kematiannya umurnya masih panjang. Nah, itu keyakinan mereka yang terlalu bodoh. Itulah anggapan mereka yang selama ini selalu tertipu oleh gemerlapnya dunia ini. Itulah penyakit kronis yang sebenarnya, dan penyebab utamanya yang membuat manusia tertipu dan lupa, yaitu keyakinannya bahwa maut, kematian, masih lama. Sobat Kolbun, ya, kita tidak tahu yang menjadi ketetapan Allah itu. Kita tidak tahu. Dan sebenarnya Allah telah banyak memberikan peringatan kepada kita semua tentang rahasia kematian itu. Kita benar-benar tidak mungkin dapat mengetahui dengan pasti kapan kematian itu akan menjemput kita. Seperti Rasulullah pernah berpesan, ya, sholatlah seperti sholatnya orang yang akan berpisah dengan dunia ini. Nah, dari pesan Rasulullah ini yang saya tangkap dari sabda beliau, berpikirlah bahwa dalam setiap sholat yang kita kerjakan itu merupakan sholat yang kita kerjakan untuk yang terakhir kalinya. Jadi jika Anda sudah bisa menyatakan hal tersebut di dalam hati, bisa dipastikan sholatnya pasti akan khusyuk,
karena kita mengingat selalu akan datangnya kematian tersebut. Tapi siapa yang tak bisa atau tidak bisa atau melalaikan hal itu, ya senantiasa akan lalai, akan tertipu dan selalu menunda-nunda hingga kematian itu tiba. Maka yang ada hanyalah penyesalan yang hampa. Terakhir ini kali ya, terakhir sobat, bersegeralah untuk menunaikan sholat tepat waktu, karena kita tidak mengetahui akan datangnya kematian. Karena kematian itu sepenuhnya adalah kuasa Allah Azza wa Jalla. Nah sobat Kolbun, semoga apa yang telah saya sampaikan ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua, terutamanya untuk diri pribadi saya sendiri, untuk meraih hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon dimaafkan bila dalam saya bertutur kata selama ini ada kurang sopannya dan kurang berkenannya bagi sobat-sobat semua. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.